Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anto Rusyanto, mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPPJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas mata kuliah analisis dan visualisasi data. Tugas ini berfokus pada pengembangan aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan framework Shiny pada bahasa pemrograman R. Dalam tugas ini, saya menggunakan dataset yang telah disediakan dalam program Excel, yaitu ini, dan membangun sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memilih variabel yang ingin divisualisasikan serta memilih jenis visualisasi yang akan ditampilkan. Adapun jenis visualisasi yang tersedia meliputi scatter plot, line plot, bar plot, dan tabel data. Agar penjelasan ini berjalan secara efektif dan tidak memakan waktu yang cukup lama, saya telah menyiapkan seluruh struktur kode program R ini terlebih dahulu. Oleh karena itu, pada sesi ini saya akan langsung berfokus pada logika kode, bagaimana framework Shiny menghubungkan sisi user interface dan server serta mendemonstrasikan hasil visualisasi data cuaca secara interaktif. Selanjutnya yaitu masuk ke program app, masuk dulu ke install paket Shiny. Instalasi paket Shiny ini tidak diperlukan lagi mengingat instalasi telah berhasil terpasang sebelumnya, sehingga proses dapat dilanjutkan ke tahap pemanggilan paket menggunakan fungsi library Shiny. Nah, ini hapus saja. Pertama adalah library Shiny yang berfungsi sebagai kerangka kerja atau framework utama untuk membangun aplikasi interaktif langsung menggunakan bahasa pemrograman R. Yang kedua adalah library ggplot2 yang merupakan library visualisasi data paling populer di R. Library ini saya gunakan di bagian server nanti untuk membuat grafik seperti scatter plot, line plot, dan bar plot berdasarkan data cuaca yang dieksplorasi oleh pengguna. Selanjutnya, saya melakukan proses import data atau pembacaan dataset menggunakan fungsi read CSV. Data ini saya ambil dari dataset yang telah saya download dan saya rubah ke CSV, yaitu datanya tanya di sini. Ini diklik kanan ke properties. Nah, location ini kita copy dan namanya weathernya juga kita copy. Nanti garis awalnya ke sebelah kiri kita rubah semuanya ke sebelah kanan. Fungsi ini digunakan untuk membaca file dokumen eksternal berformat CSV. Di sini saya mengambil file bernama weather yang datanya memang sudah disediakan dalam modul tugas. Data tersebut saya panggil berdasarkan jalur directory lokal komputer saya, kemudian disimpan ke dalam sebuah variabel atau objek di R yang saya beri nama weather. Objek weather ini yang nantinya akan menjadi sumber data utama untuk diolah menjadi grafik dan tabel interaktif. Hasilnya sudah muncul. Selanjutnya, blok variabel ini berfungsi menyusun tampilan tatap muka web aplikasi. Di sini saya menggunakan format sidebar layout. Terdapat 3 komponen drop down input untuk memilih variabel X, Y, dan jenis plot pengolahan data cuaca. Nilai pilihan variabel X dan Y yang ini dinamis mengikuti nama kolom dari data weather. Sedangkan pada area hasil atau main panel, saya menyiapkan wadah placeholder bernama plot output dan table output.
yang bertugas menangkap hasil pemrosesan visualisasi dari sisi server nanti. Oke, selanjutnya pada bagian ini, server ini adalah pusat logika reaktif aplikasi. Di bagian grafik atau render plot, aplikasi menangkap parameter koordinat dari UI via input server dan input var, lalu menentukan ke dalam ggplot. Percabangan kondisional if else disematkan untuk menentukan geometri plot apakah berupa titik geom point, garis geom line, atau diagram batang. Di bagian tabel random table, server mendeteksi jika user memilih opsi table, maka objek dataset render akan dikirim dalam bentuk baris tabel HTML berstruktur. Seluruh sistem web interaktif visualisasi cuaca ini akhirnya dijalankan secara simultan oleh perintah penutup yaitu shiny up. Kita langsung enter saja. Nah, di sini muncul. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana menu kontrol on type pada komponen UI secara reaktif memerintahkan si server untuk mengubah bentuk visualisasi data cuaca sesuai dengan struktur kondisi if else, dan terdapat 4 jenis output yang bisa dipilih oleh pengguna, yaitu scatter plot, line plot, bar plot, dan data table. Yang pertama itu scatter plot. Ketika pengguna memilih opsi scanner plot seperti pada si server akan mengeksekusi fungsi geom point dari library ggplot2. Data cuaca dipetakan sebagai titik koordinat berdasarkan variabel x dan y yang dipilih dalam contoh Minitem ataupun kita klik extend teman seperti ini, atau ada sunshine. Sini banyak pilihannya. Lalu kita ke line plot atau grafik garis. Jika pengguna mengubah pilihan ini menjadi line plot, logika program akan bergeser ke blok kondisional berikutnya dan mengeksekusi fungsi geom line. Di sini titik koordinat data yang tadinya terpisah akan otomatis dihubungkan oleh server menjadi garis kontinu. Visualisasi jenis ini sangat tepat jika data cuaca yang dipilih memiliki unsur urutan waktu atau time series, sehingga pengguna bisa melihat tren kenaikan atau penurunan suhu. Kita lihat. Pada plot type berikutnya yaitu bar plot. Nah, seperti ini. Ketika opsi ini aktif, server akan menjalankan fungsi geom bar. Parameter start yaitu identity di sini memastikan bahwa tinggi batang diagram akan mewakili nilai angka asli dari kolom data cuaca tersebut. Pengguna bisa memanfaatkan plot ini untuk membandingkan akumulasi data, misalnya total curah hujan, rainfall antara kategori tertentu. Oke, kita cek. Nah, seperti ini hasilnya. Yang terakhir yaitu data table. Perbedaan drastis akan terlihat ketika pengguna memilih opsi data table. Di tab ini, fungsi reaktif akan menghentikan seluruh proses mendering grafik ggplot2. Sebagai gantinya, server beralih mengeksekusi fungsi render table untuk langsung menampilkan isi mentah dari dataset weather tadi ke dalam bentuk table. Fitur ini sangat membantu jika pengguna ingin melakukan validasi nilai angka secara presisi setelah melihat polanya di grafik tadi. Melalui satu kontrol block type ini, aplikasi mampu menjembatani kebutuhan analisis data pengguna, baik dalam bentuk sebaran titik, garis garis, perbandingan batang, hingga pembacaan tabel angka mentah. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai alur kerja aplikasi visualisasi data dan visualisasi data cuaca ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.